Saling tuding kampanye hitam melalui media membuat publik kembali gaduh. Kubu BPN Prabowo Sandi menuding Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi Ma'ruf terlibat dalam penyebaran tabloid Indonesia Barokah. Sementara itu dengan lantang, Ipang Wahid membantah tudingan dirinya berada di balik tabloid yang isinya tendensius terhadap Prabowo Sandi. Setelah heboh dengan tabloid obor rakyat pada Pilpres 2014 lalu, publik kembali dihebohkan dengan beredarnya tabloid Indonesia Barokah yang menyasar masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah. Paket berisi tabloid Indonesia Barokah yang diduga merugikan kubu Prabowo Sandi. Tabloid Indonesia Barokah yang tersebar merupakan edisi pertama dengan tajuk Reuni 212, Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik. Awalnya ditemukan pengawas pemilu kecamatan-kecamatan pada 18 Januari 2019. Berdasarkan hasil investigasi, Bawaslu daerah bergerak untuk menghentikan peredaran tabloid Indonesia Barokah dengan bekerja sama dengan kantor pos dan kepolisian. Setiap pengiriman tabloid yang diterima kantor pos akan ditahan dan tidak dikirimkan ke alamat tujuan. Karena tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran pemilu, Bawaslu di sejumlah daerah menyerahkan kasus ini ke Dewan Pers. Sejauh ini, Dewan Pers memastikan bahwa tabloid Indonesia Barokah tidak terdaftar dalam data Dewan Pers. Artikel yang dimuat juga merupakan kompilasi data sekunder dari sejumlah media, khususnya portal online. Bawaslu Kota Bekasi, alamat redaksi yang sebagaimana tertera dalam tabloid Indonesia Barokah tidak dapat ditemukan atau alamat fiktif. Nah, atas dasar itu maka kami Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat berdasarkan hasil kajian dan analisa tim gugus tugas tadi, ada KPU, Bawaslu, KPID, berpendapat baik secara legalitas dan substansi ini merupakan kewenangan Dewan Pers. Oleh karena itu tim gugus tugas menyerahkan untuk konteks tabloid ini sepenuhnya kepada Dewan Pers untuk ditindaklanjuti. Lalu kaitan dengan materi dalam konteks kepemiluan tidak terdapat unsur yang dianggap melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu sebagaimana dari penjelasan di atas. Nah, itu beberapa hal kesimpulan kita. Namun kubu Prabowo Sandi menuding isi tabloid provokatif karena dianggap mendiskreditkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebagai pihak yang merasa disudutkan atas beredarnya tabloid Indonesia Barokah, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut tabloid Indonesia Barokah merupakan bagian dari kampanye hitam. PPN Prabowo Sandiaga juga telah melaporkan beredarnya tabloid Indonesia Barokah ke Dewan Pers. Ya, kami ikhlas saja bahwa itu adalah bagian dari kampanye yang masyarakat juga sudah tidak bisa menerima dengan baik karena masyarakat menginginkan kampanye yang mempersatukan, demokrasi yang sejuk, politik yang santun. Sementara itu, nama Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi Ma'ruf, Ipang Wahid, diseret dalam peredaran tabloid Indonesia Barokah. Ipang Wahid membantah tudingan menjadi dalang pembuat tabloid yang isinya tendensius terhadap Prabowo Sandi. Saya bukan orang yang membuat tabloid Indonesia Barokah. Jadi seperti di Facebook saya bilang demi Allah saya tidak terlibat apapun terkait masalah tabloid Indonesia Barokah. Jadi ya kalau ada orang yang menghubung-hubungkan itu ya salah besar, kira-kira gitu. Lantas siapa dalang dibalik beredarnya tabloid Indonesia Barokah yang muncul menjelang Pesta Demokrasi Rakyat pada April mendatang? Tim Liputan, iNews melaporkan.